Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah kami kerjakan dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk Mendukung Transformasi Digital pada PT Sater ID dengan metode Word and Paper. Adapun anggota kelompoknya, di sini ada saya sendiri, Azia Salma Isnaini, Dila Fitri Hamdani, Fatan Basyari, dan Revaliza Dinata Syafira. Adapun yang pertama, di sini tentang abstraknya. Yang pertama, di sini ada persaingan. Di era digital, menuntut perusahaan TI memiliki perencanaan sistem informasi yang terukur dan selaras dengan strategi bisnis jangka panjang. Untuk Satera ID ini, PT Satera ID ini merupakan penyedia solusi TI yang berada di lokasinya di Bandung dengan memiliki sistemnya informasi yang masih bersifat parsial dan juga belum terintegrasi penuh dengan proses bisnis inti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung dengan PES, Porter, Five Forces, Valuation, SWOT, MC Farland, strategi, grid, dan balance scorecard. Adapun analisis eksternalnya juga menunjukkan tekanan persaingan tinggi dan ancaman substitusinya yang sangat signifikan akibat cepatnya inovasi teknologi. Adapun pemetaan portofolionya, aplikasi ini menjadi CRM, BI Dashboard, dan Project Manajemen Informasi Sistem sebagai prioritas pengembangan utama. Penelitian ini juga menghasilkan roadmaps PSSI yang menjadi acuan praktis juga bagi PT Satera ID maupun perusahaan teknologi yang lainnya dalam mengolah transformasi digital. Untuk sistem informasi, kini menjadi komponen inti dalam pembentukan strategi bisnis berkelanjutan, bukan sekedar alat bantu operasional juga. Ini juga didorong oleh Strategi Nasional Kecerdasan pada Artifisial pada tahun 2020 sampai 2045. PT Satera ID ini merupakan penyedia solusi dan konsultasi TI di Bandung dan cakupan kliennya juga dari segmen usaha kecil sampai menengah. Dan sistem informasi yang dimilikinya masih bersifat parsial dan menciptakan kesenjangan antara kapabilitas teknologi aktual dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Untuk latar belakangnya, di sini persaingan bisnis digital juga di sini semakin tinggi, yang dimana sistem informasi menjadi bagian penting bagi strategi bisnis. PT Satera ID ini masih menggunakan sistem yang bersifat parsial dan belum terintegrasi, yang dimana di sini kita diperlukan perancangan strategi sistem informasi PSSI untuk mendukung transformasi digital. Adapun tujuan penelitiannya di sini untuk menyusun blueprint perencanaan strategi sistem informasi PSSI dan penyelarasan strategi bisnis dengan SITI dan mendukung transformasi digital PT Satera ID. Selanjutnya yaitu analisis PES. Di sini ada 3 aspek yaitu faktor, kondisi, dan implikasi terhadap SI. Untuk faktornya yaitu politikal, dengan kondisinya regulasi pemerintah terkait bisnis digital, perlindungan data, serta e-commerce mempengaruhi operasionalnya. Untuk implikasinya yaitu dibutuhkan SI yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau compliance management. Pada aspek ekonomik, yaitu pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang pasar, namun inflasi dapat mempengaruhi permintaan. Untuk implikasinya yaitu SI harus mendukung efisiensi biaya operasional. Pada bagian sosial yaitu masyarakat semakin bergantung pada layanan digital serta kepercayaan konsumen menjadi kunci. Untuk implikasinya yaitu dibutuhkan SI untuk manajemen layanan pelanggan atau CRM. Pada bagian teknologikalnya, perkembangan AI, big data, dan cloud meningkatkan efisiensi namun menuntut inovasi berkelanjutan. Untuk implikasinya yaitu SI harus mengadopsi teknologi mutakhir agar kompetitif. Untuk analisis Porter's Five Forecast-nya, yaitu pada kekuatan, industri rivalry tingkatnya tinggi dengan kondisinya banyak platform IT serupa, dan untuk implikasi SI-nya yaitu SI diferensiasi layanan diperlukan. Pada threat of new entrants yaitu cukup tinggi, kondisinya hambatan masuk rendah serta SI harus mendukung efisiensi biaya operasional. Pada bargaining power all supplier, dengan tingkatnya yaitu sedang, dengan kondisi ketergantungan pada penyedia teknologi serta diversifikasi supplier melalui SI procurement. Pada bargaining power of buyer, tingkatnya ini tinggi dengan kondisinya yaitu banyak pilihan di pasar.
Untuk implikasi SI-nya yaitu SI, CRM, dan peningkatan user experience. Pada yang terakhir yaitu trade of substitutes, dengan tingkatnya yaitu sangat tinggi, kondisinya yaitu inovasi teknologi yang cepat serta SI harus mendukung ERD dan inovasi. Untuk value chain-nya, pada infrastruktur dan data manajemen, ada 3, yaitu monitoring jaringan nasional, pengelolaan inventaris data center, serta integrasi dan pengolahan data real-time. Pada core operation, yaitu monitoring dan penanganan gangguan, pengelolaan SLI, serta billing and invoice management. Pada smart automation, safe healing network, otomatis monitoring NR, dashboard, dan reporting otomatis. Pada bagian innovation, yaitu AI prediksi gangguan jaringan, smart data center, dan pengembangan layanan berbasis AI. Selanjutnya yaitu service and customer experience. Ada 3, yaitu dashboard, client real time, transparansi layanan, serta komunikasi proaktif ke pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk pada bagian strength, yaitu kekuatan, layanan end-to-end IT solution dari infrastruktur hingga AI jarang dimiliki kompetitor kecil. Pengalamannya yaitu lebih dari 10 tahun dan 500 lebih proyek, dengan ini menunjukkan kredibilitas yang sangat tinggi. Pada model layanan fleksibel yaitu managed service, project, serta pay as you go. Untuk selanjutnya yaitu multi-industry experience seperti government, banking, healthcare, dan lainnya. Selanjutnya yaitu single point of contact, yaitu mengurangi kompleksitas vendor. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Brand awareness masih terbatas dibanding perusahaan IT besar nasional. Ketergantungan pada proyek, seperti pendapatan bisa tidak stabil. Selanjutnya yaitu skala perusahaan relatif kecil, 11-50 karyawan, keterbatasan SDM untuk ekspansi besar. Belum terlihat produk proprietary atau produk sendiri lebih banyak jasa daripada produk. Pada bagian opportunities, yaitu peluang, tren transformasi digital di Indonesia meningkat, permintaan cloud, cybersecurity, dan AI meningkat. Pertumbuhan sektor e-government dan smart city, UMKM mulai digitalisasi, serta kebutuhan integrasi multi-vendor IT semakin tinggi. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, persaingan tinggi, perubahan teknologi sangat cepat, serta ancaman keamanan cyber, ketergantungan pada vendor teknologi global, serta tekanan harga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategic grid. Yang pertama ada grid strategic, di mana sistemnya itu platform managed service automation, self-healing network. Yang kedua, integrated client dashboard, monitoring dan reporting otomatis. Untuk nilai bisnisnya, yang pertama menjadi keunggulan kompetitif utama di pasar B2B atau B2G nasional. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan klien melalui transparansi data real time. Yang selanjutnya ada grid high potential, yang dimana sistemnya yang pertama ada R&D AI untuk prediksi gangguan jaringan. Yang kedua, modul smart automation data center. Untuk nilai bisnisnya, 1. Inovasi masa depan yang sedang dieksplorasi. 2. Potensi mendisrupsi cara kerja infrastruktur tradisional. Selanjutnya ada grid key operasional. Untuk sistemnya, yang pertama, network management system nasional. Kedua, sistem inventory dan instalasi data center. Ketiga, sistem billing dan invoice management. Untuk nilai bisnisnya, sistem kritikal yang menjaga operasional harian. Yang kedua, menjamin SLA atau Service Level Agreement kepada klien di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada grid support. Sistemnya yaitu website, company profile, dan legalitas. Yang kedua, sistem administrasi internal. Untuk nilai bisnisnya, mendukung administrasi namun tidak memberikan keunggulan kompetitif langsung. Yang kedua, berfungsi sebagai kredibilitas formal untuk proses tender B2G. Selanjutnya ada balanced scorecard financial perspective. Untuk tujuan strategisnya, yang pertama, meningkatkan pendapatan perusahaan. Indikatornya pertumbuhan revenue layanan dengan target pendapatan meningkat setiap tahun. Untuk programnya, pengembangan layanan managed service dan perluasan pasar B2B atau B2G. Yang kedua, tujuan strategisnya yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan indikator profit margin. Targetnya, margin keuntungan meningkat dengan program efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya.
Yang ketiga, mengurangi biaya operasional jaringan dengan indikator persentase penurunan biaya maintenance dan downtime. Untuk targetnya, biaya operasional menurun dengan program implementasi automation dan self-billing network. Yang keempat, meningkatkan efisiensi investasi teknologi dengan indikator return of investment teknologi. Targetnya ROI positif dan optimal dengan program pengembangan sistem monitoring dan dashboard otomatis. Selanjutnya, ada mengurangi risiko kerugian akibat downtime dengan indikator jumlah kerugian akibat gangguan layanan. Targetnya risiko kerugian menurun dengan program monitoring jaringan real-time dan predictive maintenance. Selanjutnya ada balance scorecard customer perspective. Yang pertama ada mempercepat penanganan gangguan dengan indikator rata-rata waktu respon. Untuk targetnya kurang dari 5 menit dengan program Team Helpdesk 24 jam. Yang kedua, menjaga kualitas layanan dengan indikator jumlah komplain layanan. Targetnya di bawah 30 komplain per bulan dengan program monitoring jaringan real time. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan indikator persentase pelanggan repeat order. Targetnya lebih besar 80% dengan program kontrak maintenance tahunan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan indikator customer satisfaction score dengan target di angka di atas 90% dengan program survei kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada balance scorecard, learning and growth perspective. Tujuan strategis yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis SDM dengan indikator keberhasilan yang diperoleh, yaitu perolehan sertifikasi internasional oleh tim teknis profesional. Target yang ingin dicapai yaitu 100% tim inti memiliki sertifikasi relevan seperti CCNA, AWS, dan CISSP. Program yang dilakukan nantinya yaitu pelatihan SDM rutin, workshop teknologi terbaru, dan fasilitasi sertifikasi internasional. Lalu tujuan strategis yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan dengan indikator kepuasan karyawan atau employee satisfaction score. Target yang ingin dicapai yaitu lebih dari 85% kepuasan. Dan programnya yaitu penerapan sistem penghargaan atau reward system, evaluasi kerja berkala, dan penyediaan fasilitas kerja yang mendukung. Lalu yang ketiga ada mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi internal dengan indikator yaitu tingkat adopsi sistem otomasi dan tools monitoring baru oleh staf. Targetnya 100% staf operasional mahir menggunakan sistem baru. Dengan program yang dilakukan yaitu pelatihan internal atau knowledge sharing mengenai sistem monitoring otomatis dan SOP instalasi standar. Yang terakhir ada tujuan strategisnya yaitu membangun budaya inovasi dan integritas dengan indikator jumlah ide inovatif atau perbaikan layanan yang diimplementasikan. Targetnya minimal ada 2 inovasi program baru per kuartal. Programnya mengadakan forum inovasi internal dan sosialisasi nilai-nilai transparansi layanan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi SK-nya. Pertama, ada strategik dan key operasional, yaitu memuat CRM, Business Intelligence Dashboard, PMIS, IT, proposal dan quotation system, ERP, NMS, financial management, helpdesk, dan ticketing system. Ini diprioritaskan karena berkontribusi langsung pada penguatan daya saing dan minimalisasi risiko operasional harian perusahaan. Lalu yang kedua ada high potential and support. Ini disarankan yaitu AI Analytics Platform, Big Data Analytics Platform, Innovation Management System, IT Service Catalog Digital, HRIS, Document Management System, Corporate Website, yang dikembangkan pada fase lanjutan seiring peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia.
Jadi, kesimpulan dari PT Satera.id ini, lingkungan eksternal yaitu tekanan persaingan datang dari pemain lama maupun pendatang baru, serta cepatnya inovasi teknologi. Namun, transformasi digital nasional membuka peluang signifikan di sektor e-government, smart city, dan UMKM. Lalu, di lingkungan internalnya ada fondasi operasional kuat, ditopang pengalaman lebih dari 1 dekade dan 500 lebih proyek yang selesai, namun proses bisnisnya belum terintegrasi digital. Jadi, secara penuh masih bergantung pada pendapatan berbasis proyek. Lalu yang ketiga ada portofolio aplikasi, CRM, Business Intelligence, Dashboard, dan Project Management Information System diprioritaskan karena berkontribusi langsung terhadap penguatan daya saing perusahaan. Dan terakhir, dari target terukur atau balance scorecard-nya, ada pertumbuhan pendapatan lebih dari 15% per tahun, efisiensi biaya operasional lebih dari 10%, kepuasan pelanggan lebih dari 90%, serta komitmen 2 inovasi digital setiap tahun sebagai tolak ukur keberhasilan. Ini adalah bukti dari AI Detector Quillbot dari paper PT Satera.id ini. Lalu ada hasil dari Turnitin juga. Dan similarity index-nya yaitu 14%. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.